Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, kajian kita hari ini ngaji rutin. Alhamdulillah malam minggu tidak kita ubah karena memang gak ada acara. Kita semuanya sehat dan alhamdulillah malam ini agak banyak ini ya. Pak RT mana Pak RT? Oh, ada hajatan ya. Ada lancar. Pembina yang saya hormati Bapak Haji Pembina Jaminan, para pengurus, ketua saudara-saudara, tokoh masyarakat, para ibu-ibu, pendengar di lingkungan Ar-Rahman yang berkata Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita mudah-mudahan panjang umur, diberikan murah rezeki, diberikan kesehatan, sehingga di bulan Dzulhijjah ini insya Allah hari ini tadi adalah tanggal 1 Dzulhijjah. Kemarin keputusan Ru'yah Hilal se-Indonesia sudah diteliti, namanya Ru'yah, untuk mengetahui bulan haji itu bulan tanggal berapa. Dan karena ditetapkan hari Sabtu menjadi 1 Dzulhijjah, maka lebaran Idul Adha-nya adalah Senin 17 Juni 2024 alias 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Alhamdulillah ditetap hari Senin kita lebaran, dan juga potong hewan korbannya juga langsung sama. Jamaah yang berkata Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sama-sama. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Sama-sama. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Hari ini kita akan ngaji tafsir Jalalain, melanjutkan minggu yang lalu. Sekedar informasi bahwa setiap pengajian Islam itu selalu saya rekam dan masuk YouTube. Silakan dicek YouTube-nya, dan itu sudah diedit juga. Ada yang dipendekin, kalau ketemu musik kena hak cipta. Beberapa muhasabah ada suara musik kena hak cipta. Kalau kita ini ngaji nggak pakai hak cipta karena memang tidak dibunyikan musik. Insya Allah ya, mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Jamaah juga yang baca sholawat itu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayat hari ini adalah Al-Baqarah ayat 8. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa
أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. Baik jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi, ini ayat 8 dari surat kedua Al-Baqarah, melanjutkan kajian ayat 1 sampai dengan ayat 7. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia man ada yaqulu yang mengatakan siapa man, amanna saya beriman billahi kepada Allah wa bil yaumil akhir dan kepada hari yaumil kiamati, maksud hari akhir adalah hari kiamat. Li'annahu, karena sesungguhnya hari kiamat itu akhirul ayam, hari yang terakhir. Tidak ada hari di dunia ini kecuali hari itu hari terakhir, maka disebut hari akhirat atau yaumul kiamat. Wa ma hum bimu'minin, tetapi orang-orang itu sesungguhnya dia tidak beriman. Jadi ini memang ada orang pura-pura beriman, di depan orang dia bilang percaya sama Allah, percaya hari akhir, percaya hari akhirat, percaya ada surga dan neraka, percaya ada kematian, padahal ngomong doang, di hati mah tidak percaya kalau ada akhirat. Dia nggak percaya Allah ada. Di mana Allah itu? Buktinya apa kalau Allah ada? Nah, ini ada sebagian, ini masyarakat dulu Rasulullah tuh ngadepin gitu. Kalau dulu Kanjeng Nabi bilang, kalau di Quran bilang kafir enak gitu, mukmin enak juga. Kalau mukmin itu orang percaya pada Allah, hatinya percaya, omongannya percaya, tindakannya dilakukan. Tapi kalau kafir jelas, enggak, gua mau gua nggak percaya sama Tuhan, gua nggak sholat, gua nggak puasa, gua nggak zakat, gua nggak sholat id, gua nggak kurban, nggak ada urusan. Jelas itu kafir gitu maksudnya. Tapi kelompok ini, kelompok ketiga, namanya kelompok munafik. Apa Pak? Munafik. Ini lebih berat urusannya. Mendingan aja bilang kafir, selesai gitu Pak. Enak orangnya, angel tuturannya. Ada ini. Kalau orang beriman kan jelas tuh, percaya Allah, ada mati, ada surga, ada siksa, ada pahala, ada balasan. Kalau yang nanam kebaikan dapat kebaikan, nanam dapat pahala. Kalau kebaikan 1, 10 kali lipat. Kalau dosa 1, dapatnya 1. Kalau dosa enaknya. Tapi kalau kita ngasih kopi secangkir, balasannya 10 kebaikan dari 1 cangkir. Jadi istilahnya kayak dapat 10 cangkir. Maka dalam Islam itu kayak sholat. Sholat itu yang wajib, itu ibarat orang dagang apa Pak? Kalau ilmu perdagangan, modal. Jadi kalau sholatnya baru sholat subuh, isya, zuhur, asar, maghrib 5 kali, itu modal doang, hilang. Jadi modal kembali modal gitu dah kalau ngomong dagang. Nah supaya dapat untungnya itu qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, istikharah, sholat tobat, baca Quran, itu untung. Tapi kalau dia sholat doang, itu kembali modal. Nah orang yang dagang pengen untung apa buntung? Nah pengen untung. Kalau pengen untung tambah sholat sunnah atau tambah wiridan. Habis assalamualaikum, makanya jangan langsung lari. Maka wiridan itu sebenarnya nambah keuntungan karena ada zikir, ada istighfar, ada la ilaha illallah. Cuman kan memang kita ini rata-rata pengennya buru-buru dulu, ya kadang kita singkat. Panjang-panjang juga ngedumel jamaah kita, ribet urusannya. Terlalu panjang ya jangan, terlalu pendek juga
Jangan, yang sedang-sedang saja. Begitu ya Kang? Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang sedang-sedang saja. Nah, ini Bapak, waktu kita ngaji yang ayat kemarin, ini sebelum ayat ini yang tentang orang-orang kafir kemarin kan? Yang orang kafir saya ulangin biar nggak salah. Kalau kita ngomong doang takut salah. Wa ma'uzila min qabli wa bil akhiratin yuqinun ulaika ala dzamrabi wa la muflihun. Nah, kemarin innal ladzina kafaru ini mana Pak? Kemarin bahas orang kafir, jelas kalau orang kafir mah sawaun alaihim dikasih peringatan, aanggar tahun dikasih peringatan maupun tidak, amlam tungdirum la yu'minun. Ya, kalau orang kafir itu dikasih peringatan maupun tidak dia sama saja. Itu jelas namanya. Jadi kalau orang Islam dia bilang saya nggak sholat, saya nggak zakat, saya nggak puasa, saya nggak haji, tanda tanya. Jadi Islam itu kelompoknya iman atau kafir. Milih aja dua. Iman, mukmin, jalanin. Kafir nggak usah dijalanin. Kalau munafik ya pakai peci, pakai sarung, pakai kayak sholat, gerak-geriknya sholat, hatinya nggak sholat. Berat nih, memang berat Pak. Ini tingkat yang paling berat nih. Tapi daripada kagak ngejalanin sama sekali kan bahaya. Ini mainannya hati. Jadi orang munafik itu mainannya hati, nggak kelihatan. Yang tahu hanya Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna, beriman dia sama Rasul. Depan Rasul kayak ngaji. Di depan Kanjeng Nabi dia ngaji. Depan Rasulullah dia duduk. Kayak cium tangan sama Rasulullah juga. Tapi di hatinya dia tidak beriman kepada Rasulullah. Rasulullah itu manusia biasa. Nah ini dulu ada sekelompok manusia kayak gitu. Ya di akhir zaman ini yakin setinggi-tingginya kita juga masih menemui ada orang sebagian yang seolah-olah beriman tapi padahal tidak beriman. A'udzubillah min dzalik. Oke. Pak De, Pak Win fokus dulu ya. Saya ngaji nggak lama. Ruwiya bi ma'na manfi fi dhamir yaqulu ladhuha. Ada dhamir yang dikatakan yaqulu ladhuha yukhadi'un Allah. Mereka seolah-olah menipu Allah. Orang-orang munafik itu menipu Allah. Kata mereka, walladzina amanu, dan nipu orang beriman. Kalau Allah bisa ditipu nggak? Hebat kalau bisa nipu Allah mah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nggak bisa kalau Allah ditipu. Tapi ini mereka seolah-olah mau nipu Allah, mau nipu orang-orang beriman. Dia kumpul sama Kanjeng Nabi bi'idhari khilafi ma abtonu. Sebenarnya secara zahir tampilannya Islam, tampilannya mukmin, bi khilafi ma abtonu, padahal batinnya tidak, minal kufri. Batinnya dia mengkafiri, enggak percaya Quran. Lihat fa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyah. Mereka bermaksud untuk menolak hukum-hukum dunia. Maksudnya gini, dulu itu Rasulullah kan kalau orang masih Islam bayar zakat, wajib bayar ini bayar itu. Kalau Rasulullah, Abu Bakar malah keras, bakar tuh rumahnya orang yang nggak bayar zakat. Abu Bakar disamperin gitu kan dulu. Nah dia ini orang munafik ini ketakutan sama Abu Bakar sama Umar. Umar kan pedangnya luar biasa. Nah orang munafik itu seolah-olah dia tunduk sama Abu Bakar, tunduk sama Umar, tunduk sama sahabat, supaya Pak aman, gua nggak bayar pajak, gua nggak bayar zakat gitu. Itu makanya lihat ke fa'u ini tadi untuk menghindari anhum ahkamahud dunyawiyah, hukum-hukum positif. Kalau hukum positif di kita apa? Bayar pajak itu Pak ya, SPPT. Betul betul. Sampean punya motor bayar apa Pak D? STNK, pajak. Punya mobil bayar pajak. Itu hukum dunia. Bagi orang munafik waktu itu dilindungi oleh Rasulullah dan sahabat kalau dia dekat dengan beliau, dan jangan bilang kafir, karena kalau kafir dimusuhi bahkan bisa diperangi oleh Umar bin Khattab. Kalau Rasulullah nggak gitu. Orang-orang kafir itu Rasulullah dengan cara yang bijak
bagaimana supaya dia masuk Islam. Kalau Rasulullah, kalau Abu Bakar sama Umar kan udah beda lagi Pak, ketegasannya itu luar biasa. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang nolongi dakwah Nabi. Kalau Rasulullah, saya mau nanya sama Bapak, Rasulullah itu orang kaya atau orang miskin? Salah Pak. Rasulullah itu kaya raya sebenarnya. Jadi kalau Rasulullah miskin salah. Rasulullah itu nikah, itu mas kawinnya 25 ekor unta. Satu unta itu harganya sekarang sapi aja berapa? Unta ini. Jadi miliaran waktu menikahi Siti Khadijah. Nah setelah Rasulullah berdagang sukses, dulu di Kader kerjasama dengan Siti Khadijah, kan saya pernah cerita ya dalam kitab yang kita kajian dulu. Nah kenapa Khadijah itu tertarik pada Rasulullah? Rasulullah orang jujur, cerdas, bisnisnya makmur, bisnisnya maju. Nah, selain ganteng, gede, tinggi, ya kan? Padahal Siti Khadijah 40 tahun janda, tapi jandanya janda kaya Pak Win. Nah, yang melamar itu Khadijah, bukan Rasulullah demen sama Khadijah sebenarnya. Cuman karena Rasulullah melihat ini janda, orangnya beriman, taat ibadah, duitnya akeh, ya udahlah, kata Rasulullah istikharah, maka dinikahi oleh Rasulullah. Alhamdulillah, seluruh harta Siti Khadijah dipakai perjuangan di dalam agama Islam. Nah, itu sehingga Islam menjadi meluas. Yukhadi'un Allah waladina amanu bidar khilafi ma'abdunum minal kufri yatu anhum ahkamatun. Jadi mereka hanya menghindar doang, pura-pura menipu Allah. Wa ma yahda'una, padahal wa ma yahda'una, tidaklah mereka orang-orang munafik itu bisa nipu illa anfusahum, padahal nipu yang dia tipu di dirinya sendiri yang ketipu. Orang beriman nggak bisa ditipu, Allah apalagi. Sesungguhnya yang nipu dirinya sendiri. Di anna wa bala khidaihim raji'un ilaihim. Tipu daya mereka itu kembali kepada dirinya sendiri. Fayatadihuna, maka mereka menampakkan fid dunya, di dalam dunia ini pergaulannya bittila illah nabihi. Nah, dia seolah-olah ingin menampakkan seolah-olah percaya pada kanjeng Nabi, padahal dirinya sendiri tidak percaya pada Nabi. Alama abtonuhu, atas apa yang mereka ada di dalam batinnya. Wa yu'aqibuna fil akhirah, mereka akan disiksa di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Wa ma yashurun, tetapi mereka tidak merasa. Ay ya'lamuna, maksudnya ngerasa itu apa? Mereka nggak sadar, nggak tahu. Anna khida'ahum, bahwa tipu daya mereka itu li anfusihim, untuk dirinya. Wal mukhada'atu, yang dimaksud tipu daya huna di sini min wahidin, seperti satu, betul liso, seperti saya menangkap, menyiksa lis itu pencuri. Wa dzikrullah fiha tahsinun wa fi qira'atin wa ma yahta'un, dan Allah menyebut di dalamnya seperti ini tahsinun. Tahsin itu hasanah yuhasin, tahsin artinya membagusi. Wa fi qira'ah, di dalam bacaan qira'ah, wa ma yahta'un, artinya boleh dibaca wa ma yahta'un. Fi qulubihim, di dalam hatinya orang-orang yang munafik itu maradun, ada sebuah penyakit. Maradun artinya penyakit. Syakun artinya ragu-ragu. Wanipakun, nipak itu ya tadi maknanya munafik. Bahwa yaitu yumridu qulubahum, yang membuat hatinya mereka sakit. Ayyudha'ifuha, artinya hatinya lemah. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambah kepada orang munafik itu penyakit lagi. Jadi penyakitnya nggak hilang-hilang. Ini makanya naudzubillah dari penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit iri dan lain sebagainya. Naudzubillah, sama ya. Kalau kita udah sakit hati, nggak cepat disembuhkan, nggak minta disembuhkan sama Allah, nggak cepat dibersihkan dengan zikir-zikir, nanti hati kita malah kayak kotoran. Jadi kayak kaca nih, kaca kena debu, debunya nggak dilap, lama-lama tuh debu gelap.
Hati juga sama, hati ini ada sakitnya, itu harus kita sucikan. Memang gak mudah mensucikan hati karena manusia punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu harus diperangi dengan cara zikir. Dengan cara zikir gak hilang juga. Gimana caranya Pak? Kita misalnya nih hati lagi marah, lagi sakit, lagi hasad, udah kita zikir, apa tahu kok nggak hilang-hilang juga. Gimana caranya? Ruqyah. Oh, di ruqyah. Iya. Ruqyah juga bacaan zikir juga Pak. Ruqyahnya di mana tuh alamatnya? Tuh dikasih tuh. Ya Pak Bambang. Ruqyahnya Pak Bambang aja ya. Ruqyah paling juga bacain ayat kursi, kulhu, falak, binas, zikir juga ruqyah. Jadi begini Pak, emang Rasulullah itu manusia pilihan. Waktu Isra Mi'raj itu Rasulullah itu dibersihin dulu hatinya dengan air Zam-Zam. Sebelum berangkat Rasulullah minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa, bersih dulu. Nah kalau kita ini lahir cepot kan di bidan. Kalau Pak D cepot lahir malah dukun. Dukun itu kan lahirnya malah mbah dukun. Bukan bidan, kita belum ada bidan. Pak Hote mertua saya juga lahir bukan di bidan. Bidan kan istilah sekarang. Kalau istilah dulu namanya mbah dukun. Dukun beranak kan. Nah, dukun beranak itu kalau dukun beranaknya solihah, ahli ibadah, mungkin waktu keluar tuh dia baca-baca apa, waktu dicuci juga baca, waktu dipotong apa namanya usus kita itu dia juga baca-baca. Itu pembersihan juga sebenarnya. Tapi pembersihan yang paling bagus itu tazkiyatun nafsi. Dan memang itu orang-orang yang rajin puasa ya. Makanya orang toreko itu suruh puasa itu sebenarnya dalam rangka membunuh nafsu hewan. Karena di dalam manusia ini punya sifat hewan, punya sifat manusia. Lebih banyak sifat, ada hewan, ada malaikat. Sifat kemalaikatannya dengan sifat kehewanannya banyakan mana? Maka fujuroha wa taqwaha. Fujur artinya jahat, takwa artinya baik. Kalau banyak fujur, takwanya kalah. Kalau banyak takwa, fujurnya kalah sedikit maksudnya. Nah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nafsa 'anil hawa fa innal jannata yama. Wa amma maka bermula man khafa, siapa yang takut, man khafa rabbahu fa in apa tadi? Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan hawa nafsu, fa innal jannata yama, maka sesungguhnya dia dapat surga namanya jannatul ma'wa. Nah, alhamdulillah. Itu memang latihan ya, memang nggak mudah. Ya yang penting kita udah zikir, afdhalul dzikri udah, afdhalul falamana la ilaha illallah. Itu sebenarnya menggempur Pak. Makanya mohon maaf nih, yang belum paham arti zikir sampai dengan ketawa. Ketawa karena nggak paham sampean. Kan sampean ketawain itu. Ngapa itu zikir kok kayak begitu? Ngapain amat? Itu karena hati kita keras. Kan hati ini keras nih, masih jahat aja kita kan. Kita ngerasa jahat Pak, kita juga jahat kan. Jahat sama diri sendiri minimal, bukan jahatin orang. Minimal kita jahatin diri sendiri. Apa berat jalanin ibadah kan berat banget tuh kan, jahat sama diri, zolim sama diri kita. Zolim itu ada dua, zolim sama diri, zolim sama orang. Zolim juga sama Allah. Ada tiga tuh. Kalau jolim sama Allah nggak mau ibadah, jolim sama diri sendiri, merusak diri, minuman keras, mabuk, dan lain sebagainya itu apa? Menjahati diri, bukan orang lain yang jahat, orang kita sendiri yang jahat sama diri kita. Nah, nauzubillah, mudah-mudahan kita jangan jolim pada orang lain, kan itu yang kita hindari Pak. Makanya kalau di Islam masih bagus ada minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin diajak salaman juga ogah. Ya bukan salah kita. Yang penting kita udah datang minta maaf, minal aidin. Nah yang bagus makanya mau orang itu gimana kalau dia datang ke musola, salamannya bareng-bareng kan enak tuh. Jadi lebaran tuh yang enak kita memang Idul Adha-nya, Idul Fitrinya di sini bisa salaman. Nah, saya juga minta maaf karena tugas di luar kadang nggak bisa salaman di sini, tapi alhamdulillah ketemu. Ya, masyarakat juga ada yang datang, kita yang ketemu, dan walaupun lebaran itu 2-3 hari kita masih saling minal aidin wal
sebaik-baiknya. Dan sebaik-baiknya kita memaafkan. Sebelum orang lain minta maaf, Pak, sebaiknya maafin aja. Gak bisa Pak Ustaz, ini orangnya anunya banget. Ya nggak apa-apa. Mau jahat, mau apa. Jadi gini, yang jahat kembali kepada dirinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita yang setiap hari kita doa itu, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, jauhkan saya dari jahdil bala. Bala itu cobaan yang gede. Wadarkis syaqo, dan celaka. Syaqo itu celaka lawannya bahagia. Jangan sampai kita dapat syaqo. Wadarkis syaqo wasu'il qadha. Jangan sampai kita dapat ketetapan dari Allah yang su artinya jelek. Wasyamatatil a'da, jauhkan kami dari dicela oleh musuh-musuh. Padahal yang namanya dicela itu udah pasti. Pengertian dicela kalau bahasa Betawinya apa? Dirasanin, dijelekin, digibah, itu biasalah. Samatatil a'da. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha pendengar atas segala doa. Ya, jadi kita perbanyak doa. Nah, terkait dengan masalah hati gini. Hati itu bisa lebur sebenarnya dengan cahaya Al-Quran, Pak. Sering-seringlah baca Quran. Tombo atiku limo sawarnane, moco Al-Quran nangan-nangan samanane. Baca Quran, ingat artinya mana Ustaz? Saya nggak tahu bahasa Arab, makanya Quran terjemah nggak apa-apa. Dia ngerti gitu Pak, walaupun ini aku baca terjemahnya gitu. Ini Quran udah khatam 100 kali saya dalam hidup saya, tapi nggak paham-paham. Terjemahnya aja Pak, nggak apa-apa. Boleh nggak baca terjemah? Ya boleh lah, kan ada tuh Quran terjemah tuh Pak ya. Silahkan aja. Seperti juz amma itu Pak. Qul a'udzu birabbinas. Saya qul a'udzu birabbinas sih saya nggak tahu artinya Ustaz. Anak TK kan lagi diajarin. Falak, binas, ayat kursi. Bapak harus tahu artinya. Itu ayat kursi udah gua baca tuh pokoknya udah luar kepala gua, tapi gua kalau suruh terjemahin gua nggak tahu. Nah, karena nggak tahu, cari tahu. Sekarang lebih canggih, di Google ada nggak? Ada terjemah ayat kursi, terjemah tahlilan, terjemah manakib, terjemah apa ya Nabi salam alaika, out artinya apa gua nggak ngerti, gua mau ngucap doang. Nah, cari terjemahnya. Itu namanya ilmunya naik gitu Pak. Ya kita nggak munafik, sama saya juga banyak kelemahan. Nah katanya belajar terus, saya belajar Pak. Mungkin, oh iya Bapak mau jemput ya, kasih Pak ya, hati-hati jalan. Iya, salam. Dari 30 juz ini mana kita bisa terjemahin semua Pak? Ya kagak lah. Adik, tentu kita cari. Oh ini artinya ini. Nggak semuanya orang bisa. Biar ulama sekalian kalau 30 juz dilihat tuh ada kosakata yang tidak tahu. Sama kayak pelajaran bahasa Inggris. Satu buku tebel bahasa Inggris, ada kalimat yang kita nggak ngerti, cari di kamus, kan gitu Pak. Nah, kalau di bahasa Arab ada kamusnya, di bahasa Inggris juga ada kamusnya. Nah, kalau belajar tentang tafsir, itu berarti juga harus tahu terjemahnya. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Inti daripada ngaji kita walaupun 2 ayat adalah jangan sampai hati kita itu dikotori oleh kejahatan, kemunafikan, yang nanti endingnya tertutup hati kita, bukan yang nambah hidayah, bukan tambah cahaya, tapi makin gelap, Allah gelap jatuhnya. Kalau udah gelap, endingnya Allah gelap. Karena orang tuh gini, bodoh amat dah, bodoh umur sini, bodoh amat. Jadi kalau udah bodoh amat ribet Pak, jangan. Justru kita makin hari membersihkan hati itu supaya jangan sampai kita terjadi kemunafikan. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita semuanya, hati kita dibersihkan oleh Allah, dan semangat menjalankan bulan Dzulhijjah. Mohon maaf lahir batin, kita boleh Dzulhijjah ini saling minta maaf, dan yang sudah niat korban mulai jaga diri. Ada sunnah-sunnahnya sebenarnya. Tidak boleh motong rambut dulu, tidak boleh motong kuku dulu, dan lain sebagainya. Kalau sudah niat kurban, sebaiknya walaupun panjang-panjang dikit biarin dah. Rambut ntar motongnya setelah kurban, karena ibaratnya itu sama kayak di sana sudah niat ihram haji dari mikot,
ke wukuf Padang Arafah, Musdalifah ngambil batu, di Mina lempar jumrah Aqabah sampai 11, 12, 13. Sini takbiran. Takbiran kalau Idul Adha Pak Khotib bukan tanggal 10 doang. 11 nanti imam nih, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma antas salam, takbir dulu. Allahu Akbar 3 kali aja, jeret, Allahu Akbar, langsung la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham, langsung Al-Fatihah, baca doa. Itu aja Pak Khotib. Enggak baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, enggak apa-apa. Kalau hari 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, jamaah haji sudah selesai dari Mina berangkat ke Mekah, tawaf ifadah muter 7 kali, Safa Marwah 7, potong rambut selesai. Itu maksudnya. Di sini juga korban sama. Sebaiknya yang sudah niat korban itu jangan motong rambut dulu tuh ke situ, kiasnya ya. Bukan nggak boleh kalau lupa nggak bayar dam. Tapi kalau di sana bayar dam. Misalnya lagi ihram nih, kita motong rambut atau motong kuku pakai minyak wangi atau bersetubuh, ada yang lebih parah lagi bersetubuh. Yang bawa suami istri masuk hotel karena dingin, check-in bersetubuh, itu lebih parah itu. Ya, bukan hanya satu kambing lagi itu, dendanya berat banget. Ada selain denda dam, ada puasa di sana dan lain sebagainya. Nah kita nanti teman-teman walaupun belum haji atau yang sudah tetap belajar manasik. Ini makanya gunanya ngaji di sini sehingga bapak-bapak kalau ada rezeki tahun-tahun berikutnya misalnya berangkat itu udah ngerti-ngerti dikit saya dari pengajian gitu Pak. Nanti nggak bisa nanya. Termasuk istri saya jamaah yang di sana pada telepon saya. Ustaz, nanti tanggal 8 apa yang kita lakukan? Masih pada bingung tuh sebagian ya. Kalau istri saya untuk meyakinkan doang, Pak nanti di sini nih, sini urutan-urutannya doang. Kalau mau kursus secara singkat tentang manasik haji, belajar sama saya nggak lebih dari setengah jam selesai. Jadi pada nggak usah takut. Oh haji itu susah mah nggak ada susah. Insya Allah yang susah itu kalau sampean ngapalin doanya Pak Elzam. Sampai 10 tahun sampean belum tentu hafal tuh doanya. Itu susah. Tapi kalau sampean dikit-dikit ngapa doa nggak Ka'bahin, kalau hafalannya kuat ada juga sih. Tapi kita ini rata-rata lemah hafalan. Maka doa itu nggak wajib dibaca, tapi boleh nggak wajib dihafal, tapi boleh dibaca. Bahkan ada doa singkatnya, Robbana, Atina, Fidunya, Hasanah itu aja udah boleh. Tuh enaknya dah. Nah, alhamdulillah, udah karena udah mulai ngantuk ya. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Ngajinya nggak usah panjang-panjang, sesuai dengan janji kita. Saya terakhir kita doakan pembina kita, informasinya Pak Win mau operasi mata. Besok Minggu ya Pak ya. Hari Minggu mudah-mudahan lancar ya, tidak ada apa-apa dan cepat sehat kembali dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga anak saya yang sedang berjuang, istri saya sedang berjuang, mudah-mudahan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sedang di Makkah, sholat jamaah tinggal nunggu tanggal 8 Zulhijjah, enggak lama lagi. Nanti tangga kita udah motong kambing di sini, itu di sono hajinya udah mau rapi juga. Biasanya langsung ke Madinah juga nggak lama baru pulang ke Indonesia. Mudah-mudahan sehat semuanya, berikan kemudahan, haji mabrur, dan kita semua juga bisa niat